Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Olivia dengan NIM PU5120221096, Prodi D3 Keperawatan Bengkulu, tingkat 1B dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Sistem kardiovaskuler ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Anatomi jantung terbagi menjadi 3, yaitu 1 katup jantung, diantaranya katup anterioventrikular dan katup seminular. 2 dinding jantung, terdiri dari epikardium, miokardium, dan endokardium. Yang ketiga, ruang jantung, diantaranya atrium kanan kiri dan ventrikal kanan kiri. Yang pertama, katup jantung berfungsi memompa darah dengan lancar menuju paru-paru dan sistem tubuh. Fungsi katup jantung untuk mencegah aliran darah mundur kembali ke jantung. Katup anterioventrikular terletak di antara atrium dan ventrikel, yaitu mematikan darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Di sisi kanan jantung disebut katup tricuspidiolis, terbuat dari 3 katup yang terpisah, yang memungkinkan darah melewati dan menghubungkan untuk memblokir regurgitasi darah. Di sisi kiri jantung disebut katup mitral atau bicuspidiolis, terdiri dari 2 katup. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Katup atrioventrikular yang melekat pada sisi ventrikel dengan tali yang kuat disebut chorda teninda. Chorda teninda tertarik pada atrioventrikular untuk mencegah mereka terlipat ke belakang dan darah dimuntahkan melewati mereka kembali. Yang kedua, katup semilunar terletak di antara ventrikel dan arteri yang membawa darah dari jantung, yaitu bentuknya seperti bulan sabit, lebih kecil dari atrioventrikular dan tidak ada chorda teninda untuk menahan posisi katup tersebut. Di sisi kanan jantung adalah katup paru atau katup pulmonalis yang mencegah aliran balik darah dari batang paru ke ventrikel kanan. Di sisi kiri jantung adalah katup aorta, mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri. Yang kedua, dinding jantung terdiri dari epikardium, disebut juga perikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium, lapisan terluar dari dinding jantung, merupakan lapisan jaringan ikat dan lemak yang memiliki fungsi sebagai lapisan pelindung tambahan untuk jantung. Terdiri dari lapisan mesotel yang terletak di bagian dalam dan lapisan fibrosa pada bagian luar. Bagian kantung yang menempel pada bagian epikardial jantung disebut perikardium visceral. Bagian ini lebih tipis dan fleksibel sehingga memudahkan jantung untuk bergerak. Sedangkan bagian kantung yang tidak menempel dengan jantung berada pada posisi luar disebut perikardium parietal. Bagian ini cenderung lebih tebal dan keras, sehingga dapat melindungi jantung dari benturan luar dan juga menahan pembesaran volume jantung ketika terjadi kelebihan darah di dalam jantung. Di dalam kantung ini terdapat sekitar 5-10 cc cairan sereos yang berfungsi untuk melumas pergerakan sekaligus memberikan ruang gerak bagi otot jantung. Selanjutnya, miokardium, lapisan tengah otot dari dinding jantung, berisi jaringan otot jantung, bertanggung jawab untuk memompa darah, menentukan ketebalan dan massa jantung. Atrium yaitu tipis karena hanya memompa darah ke ventrikel, sedangkan ventrikel tebal memompa ke paru dari tubuh. Yang terakhir, endokardium, melapisi bagian dalam jantung, sangat halus, berfungsi menjaga darah agar tidak menempel ke jantung sehingga membentuk bekuan darah. Yang ketiga, ruang jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan kiri dan ventrikel kanan kiri.
Atrium yaitu penerima darah masuk ke jantung dan ventrikel memompa darah keluar dari jantung. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Ruang di sisi kanan jantung lebih kecil dari ruang sebelah kiri, miokardium lebih sedikit. Perbedaan fungsi ruang sebelah kanan dan jantung, kanan mempertahankan sirkulasi paru-paru dan kiri memompa darah sampai ke ekstremitas tubuh. Selanjutnya, kita membahas sistem pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selaput lendir berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembapan udara. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju ke paru. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernapasan. Laring menghubungkan faring dengan trakea. Trakea merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Sedangkan bronkus merupakan cabang trakea yang menuju paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Bronchiotus merupakan cabang dari bronkus, dan alveolus merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi, proses menghirup udara, dan ekspirasi, proses menghembuskan udara. Dari hidung melewati faring, faring melewati laring, melewati trakea, melewati bronkus, dan berhenti pada paru-paru. Selanjutnya, berdasarkan gerakan otot yang digunakan, pernapasan manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernapasan dada, yaitu otot antar tulang rusuk, dan pernapasan perut, yaitu otot diafragma. Sekian itu saja dari materi saya yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.